mengapa ini penting? Ya, jadi manajemen itu adalah basis atau dasar dari sebuah organisasi. Dimanapun itu. Ya, dimulai dari keluarga kecil kita, ya kan? Di desa, di sekolah, di lembaga pendidikan, ya sampai di dunia kerja. Manajemen adalah dasarnya. Kenapa sampai roda organisasi itu berjalan? Kita lihat statistik ya. Di Labuan Bajo ini kalau dilihat dari industri perhotelan saja dulu ya. Itu kok hanya berapa persen sih orang Manggarai yang menempati top manajemen ya. Level top ya. Entah itu di supervisor sampai ke general manager ya. Berapa persen sih orang Manggarai? Ya kita bisa hitung dengan jari. Ya kan? Ya kebanyakan kita hanya menempati posisi-posisi operasional ya. Saya bisa bilang gitu kan. Program studi kami mempunyai 2 profil lulusan. Yaitu menjadi manajer ya, pimpinan di organisasi apapun. Yang kedua itu bisa menjadi konsultan, itu yang utamanya, 2 itu. Konsultan. Halo semua, kembali lagi bersama saya G. Karno di Bajo Talk Podcast di segmen Unit Talk Zone, sebuah segmen yang kita buat khusus untuk mempromosikan kampus kita yang tercinta, Politeknik El Bajo Komodus. Dan malam hari ini saya lagi yang memandu episode terakhir karena host yang ganteng kemarin sudah habis kontraknya di Bajo Talk. Jadi tersisa saya di sini 2 episode terakhir saya memandu. Percayalah bahwa guest star kita malam hari ini lebih cakep dari saya. Selamat malam Pak Ersan. Selamat malam. Harusnya saya panggil kakak ya. Kakak saja. Kakak ya makanya. Ya. Oke. Thank you Kakak Ersan sudah hadir di Bajo Talk Podcast. Yang pastinya ada hal penting ya yang kita bahas. Iya. Malam hari ini. Tapi sebelumnya boleh menyapa teman-teman teman-teman Bajo Talk di luar sana. Boleh Pak. Siap. Menyapa. Thank you G. Halo, selamat malam semua teman-teman Bajo Talk Podcast. Terima kasih telah stay tune di sini di Bajo Talk Podcast ya, yang sudah sangat terkenal ya, dan hostnya hebat-hebat ya. Stay terus bersama kami di obrolan kami nanti, semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan Kakak Ersan sendiri merupakan ketua program studinya. Iya, ketua program studi manajemen SDM ini. Ya. Saya pikir ini bulan-bulan yang sangat bagus untuk kita bicara tentang prodi, dan ini merupakan salah satu prodi yang unggul di Politeknik El Bajo Komodus, dan ini bulan-bulan yang tepat karena teman-teman SMA bentar lagi tamat, ada yang sedang ujian, ada yang masih bingung mau melanjutkan studinya. Dan mungkin kakak bisa kayak jelaskan secara garis besar lah program studi manajemen ini. Teman-teman, program studi kami ya bernama S1 Manajemen SDM. Ya, jadi ya itu lebih bergeraknya ke sektor publik. Ya, jadi prodi ini salah satu program studi di Politeknik El Bajo Komodus, ya satu-satunya kampus yang ada di Labuan Bajo, benar ya? Benar, satu-satunya. Ya, yang bergerak di bidang vokasi. Ya, kalau berbicara tentang vokasi, itu erat kaitannya dengan praktik, ya kan? Jadi prodi kami juga mengikuti itu, ya mengikuti standar vokasi yang dibentuk memang dikhususkan untuk bagi generasi muda, ya Manggarai Raya, pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ya, karena program studi manajemen sangat dibutuhkan oleh semua industri dimanapun itu. Seperti yang kita tahu manajemen itu kayak dibutuhkan di setiap industri, semua divisi itu membutuhkan manajemen. Ya, jadi kami menangkap peluang itu sehingga kita membentuk prodi ini untuk menyiapkan anak-anak untuk bisa diterima ya, dipakai di dunia kerja di Labuan Bajo seperti itu. Ini kan beda nih, di kampus kita memang sudah ada prodi 7 prodi lainnya yang menurut keren-keren dan sangat mencukupi kebutuhan pariwisata, kebutuhan industri juga, lengkap semua. Dan kita tambah satu lagi yang paling saya pikir ini mendasar manajemen ya, mendasar sekali untuk
semua perusahaan, mau perusahaan apapun, bahkan Bajo Talk Podcast kita ini juga butuh manajemen kan? Ya, menerapkan sedikit pelan-pelan ya ke manajemen, entah itu bagus atau tidak ya. Itu kita sudah pelan-pelan untuk menggunakan dan menerapkan itu di setiap harinya. Nah, kalau Kakak Irsan lihat dari banyak sisi ini, sebenarnya untuk kita saat ini ya, khususnya untuk anak-anak Manggarai ya, kalau kita ambil luas, khususnya Manggarai Barat, ini urgensinya kenapa kita itu perlu belajar ini, perlu teman-teman juga mendaftar di prodi manajemen ini. Oke, berbicara soal urgensi, mengapa ini penting? Ya, jadi manajemen itu adalah basis atau dasar dari sebuah organisasi, dimanapun itu. Ya, dimulai dari keluarga kecil kita, ya kan, di desa, di sekolah, di lembaga pendidikan, ya sampai di dunia kerja. Manajemen adalah dasarnya. Kenapa sampai roda organisasi itu berjalan, ya kan? Benar. Jadi ya kita benar-benar menerapkan hal-hal yang bersifat dasar juga. Ya, jadi semua desain program studi kami manajemen SDM ini mempersiapkan mahasiswa itu untuk dapat dipakai dan diterima di semua bidang di dalam organisasi apapun industrinya. Seperti itu. Jadi kenapa ini penting bagi anak muda Manggarai? Ya, seperti yang kita tahu, menurut saya ya, menurut pandangan saya, karena saya juga orang Manggarai. Ya, kita sama-sama orang Manggarai. Ya, anak-anak muda, terutama generasi milenial sampai generasi Z, itu membutuhkan manajemen. Yang pertama itu manajemen diri. Ya kan, baru manajemen diri dulu, ya self management itu penting. Ya, sehingga kenapa manajemen diri itu penting, anak-anak itu bisa langsung nyemplung di dunia kerja setelah manajemen dirinya itu bagus. Ya, sehingga berangkat dari situ kita mempersiapkan yang lebih formalnya, ya, mempersiapkan manajemen SDM. Selain dirinya di manajemen, pikiran, perilaku dan mentalnya juga di manajemen. Itu dasarnya. Ya, sehingga kurikulum kami ini benar-benar juga dipersiapkan untuk anak-anak yang ingin langsung terjun ke dunia kerja, ke divisi apapun itu bisa langsung dipakai. Ya, berkat kampus Politeknik El Bajo ini memang memberikan kesempatan luas untuk anak-anak Manggarai, pada khususnya Indonesia pada umumnya, saya bisa berbicara seperti itu, untuk langsung terjun entah di dunia pariwisata ataupun di bidang lainnya di sini. Karena memang kita punya apa namanya core vokasi itu sendiri kan. Benar. Memang 70% kita banyak praktiknya, jadi 30% juga teori. Dan sangat memungkinkan untuk bisa langsung kerja. Bahkan banyak teman-teman saya yang masih kuliah sambil kerja, entah itu entah tugas-tugas terbang ke layar, kita tidak tahu, tapi yang pasti dia menghidupi diri sendiri kan. Apalagi kita terbuka luas bagi, apalagi di Labuan Bajo ini kan banyak sekali pekerjaan sampingan, freelancer yang bisa diambil. Kalau saya lihatnya prodi ini, mungkin teman-teman bisa koreksi ya, memang sebagian besar GM di perusahaan Labuan Bajo ini teman-teman kita dari luar. Teman-teman saya juga, saya kenal dengan mereka, tapi ya mostly teman-teman dari luar yang sebenarnya tidak ada masalah. Cuman kita melihat gap itu kan. Gap bahwa yang memangku di tahap atau di bidang manajerial kebanyakan dari luar gitu, teman. Hanya beberapa perusahaan di sini yang memang teman-teman dari sini atau asli Manggarai gitu. Jadi apakah ini jadi salah satu bahan bakar atau gitu supaya ini benar-benar diperkuat gitu. Iya, berbicara soal bahan bakar ini menarik. Maksudnya ini jadi. Benar sekali ya. Kalau kita lihat statistik ya, di Labuan Bajo ini kalau dilihat dari industri perhotelan saja dulu ya. Itu kok hanya berapa persen sih orang Manggarai yang menempati top manajemen ya. Level top ya, entah itu di supervisor sampai ke general manager ya. Berapa persen sih orang Manggarai? Ya kita bisa hitung dengan jari. Ya kan? Ya kebanyakan kita hanya menempati posisi-posisi operasional ya, saya bisa bilang gitu kan, operasional ya, operasi ya. Tapi itu tidak masalah kan? Tidak masalah, it's okay. Jadi hal yang saya tekankan di sini adalah kesempatan untuk menjadi orang yang ada di posisi top
Ya, karena program studi kami mempunyai 2 profil lulusan. Ya, yaitu menjadi manajer, ya, pimpinan di organisasi apapun. Yang kedua itu bisa menjadi konsultan, itu yang utamanya, 2 itu. Konsultan SDM. Seperti yang kita tahu, berbicara soal konsultan itu di mana-mana, di bidang apapun itu pasti dibutuhkan, entah misalnya konsultan akuntansi, ya kan, itu cuannya banyak tuh, ya kan, konsultan akuntansi, konsultan pajak, ya kan, konsultan keuangan, ya, di perusahaan-perusahaan besar itu bayarannya besar sekali. Ya. Jadi saya memang bisa mereka itu bahasanya memberikan konsultasi. Iya, konsultan, iya benar. Kalau secara teknis kerjanya mungkin lebih simpel sebenarnya, tapi yang pastinya dia sudah penuh dengan pengalaman, penuh dengan ilmu pengetahuan juga, Anda bisa memberikan konsultasi. Ya, benar sekali. Kayak menarik menjadi manajer. Saya yakin teman-teman di sana pengen gitu kan, pengen menjadi manajer, pengen menjadi yang bagian mengatur saja. Gitu. Tapi karena sebenarnya harus tetap mulai ada tangga-tangga tertentu untuk sampai ke sana. Gitu. Nah, kemudian dibuatlah prodi ini. Gitu. Dibuat prodi ini, lalu secara kurikulumnya, Pak. Ini sebenarnya secara teknisnya bagaimana nih mengaturnya supaya memang nanti teman-teman yang pengen join atau pengen masuk di sana, yang lulusan baru ataupun ada teman-teman yang sudah di dunia kerja tapi pengen kuliah, ataupun ada teman-teman kita di pemerintahan tapi kebutuhan administrasi harus kuliah, itu kan itu gimana itu secara kurikulumnya? Setelah saya berjalan cukup panjang di Manggarai ini, bahkan di luar pun karena saya juga dulu kuliahnya di luar, saya melihat bahwa kok banyak sekali animo masyarakat itu menyekolahkan anaknya, para orang tua di bidang manajemen. Hampir kalau saya katakan bisa lebih dari 50%. Boleh saya potong, apakah itu karena terlihat keren atau gimana? Kita kurang tahu. Kebanyakan saya juga dengar begitu, banyak kuliah di mana manajemen pasti wah keren gitu. Kalau kami dulu prinsipnya mudah, dan selain mudah itu belajarnya cepat. Gitu loh. Kalau kami belajar manajemen, karena saya sendiri juga manajemen basisnya, S1 dan S2 manajemen, jadi belajar manajemen ini asik, ya kan. Nah, menangkap peluang itu, mengapa kita harus jauh-jauh gitu loh. Karena kalau kita kuliah di tempat sendiri, organisasinya sudah ada di sini. Ngapain kita cari jauh-jauh, gitu kan? Banyak pertimbangan kemudian dengan dibukanya prodi ini kita di dekat-dekat sini maksudnya pengalaman kemarin juga dengan teman-teman episode sebelumnya, anak mahasiswa sebenarnya kayaknya bakal sama, banyak efisiensi biaya ataupun kemudahan-kemudahan lainnya ketika mereka harus kuliahnya dekat-dekat di sini. Kita lihat Lomba juga sudah besar sekali, banyak perusahaan-perusahaan, bahkan teman saya yang masih semester 3 itu sudah magang di Marriott. Itu kan peluang-peluang yang saya yakin di daerah lain mungkin tidak mungkin mendapatkan itu. Tentang itu maksudnya Labuan Bajo dengan banyak yang ditawarkan kepada kita semua, dan bagus sekali prodi ini bisa ada di Politeknik Air Bajo Komodos. Kalau saya lihat dari 8 program studi ini sebenarnya semuanya keren sekali, tapi mungkin Kak Ersan bisa kasih beberapa hal gitu, kenapa atau apa yang membuat menonjol atau menjadi pembeda dari ke-7 program studi lainnya gitu di Politeknik Air Bajo Komodos. Thank you Gay, pertanyaannya keren sekali. Jadi mengapa ini unik saya katakan unik. Kita membentuk kurikulum dari program studi, kurikulum manajemen SDM ini, benar-benar unik. Kenapa saya bilang begitu? Karena di kampus lain, ini adalah mata kuliah. Manajemen SDM itu mata kuliah, termasuk prodi lain kan ada. Tetapi kita membentuk program studi, betapa spesialnya itu, karena itu spesial, makanya kita membentuk satu lembaga program studi. Untuk apa? Untuk membentuk karakter anak-anak itu lebih terinci, karena hanya
manajemen saja, kalau kita ngomong manajemen itu kan dari perencanaan, pengorganisasian, evaluating sama pengendalian atau evaluasi kan, itu kan manajemen secara luas. Ya, tetapi kita benar-benar terjun ke SDM, membentuk karakter buildingnya mahasiswa untuk bisa dibentuk dari menjadi seseorang yang bisa memanage diri dan memanage orang lain. Gitu loh. Jadi kenapa ini unik? Karena ini diterima di semua industri, entah itu di industri perhotelan, entah di industri retail, ya semua pasti butuh. Kalau dia pernah mendengar HR, itulah profesi yang pada umumnya ya. Kalau di manajemen SDM, kalau yang orang kenal ya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Oke, bisa. Tidak hanya itu. Lain, saya juga perlu tahu nih, bukan hanya teman-teman. Juga harus perlu tahu yang ini. Karena tadi profil lulusannya 2, itu ada manajer, ya otomatis kalau berbicara manajer kita berbicara tentang top manajemen. Tapi yang kedua itu konsultan SDM. Yang ketiga itu mereka bisa menjadi ASN. Kenapa tidak? Ya kan? Seperti yang kita tahu, kalau kita melihat data statistik, ya kebutuhan akan jurusan manajemen kalau untuk ASN sendiri itu melimpah ruah kalau saya bilang gitu ya. Entah itu di kabupaten mana saja. Ya kan? Di instansi pemerintah atau di lembaga-lembaga pemerintahan yang lain selain swasta, itu pasti membutuhkan manajemen di instansinya. Ya, jadi itu jumlahnya cukup banyak, dan ini saya berpikir ini juga satu peluang untuk mahasiswa. Ngapain kita keluar, saya bisa bilang begitu, hanya untuk datang tes PNS di sini, ya kan? Kenapa kita tidak ambil di sini yang lebih vokasi, yang lebih menekankan praktik dan organisasi industrinya dekat, ya gampang untuk kita praktik, ya. Jadi saya rasa ini satu peluang lah untuk anak-anak, terutama yang masih SMA dan SMK, untuk bisa, ayolah kita menangkap peluang itu sama-sama. Ya. Jadi ini kayaknya lebih spesifik ya. Kayak tadi kakak sampaikan, kalau di kampus lain ini mungkin jadi mata kuliah ya. Iya, benar. Dan kalau di Politeknik nanti lebih belajarnya lebih terinci, spesifik lagi, lebih khusus. Karena kan dia sudah masuk di program studi. Gitu. Dan itu pasti lebih. Apalagi kalau saya juga sering baca-baca juga bahwa memang anak Gen Z atau milenial sekarang itu ya pengennya itu langsung ke actionnya, langsung ke sesuatu yang dia bisa buat secara real gitu kan. Ya bagus, memang kita punya basic secara keilmuannya, tapi memang harus lebih banyak di prakteknya gitu. Nah, untuk teman-teman nantinya kalau sudah masuk nih ya di kampus Politeknik, sebenarnya kalau untuk detailnya ini kakak kayak apa saja sih sebenarnya yang menjadi yang mereka dapatkan gitu, kayak fasilitas seperti apa. Kalau untuk prodi sendiri juga apakah ada kesempatan dapat beasiswa kayak prodi lain gitu? Tentu saja kemarinnya. Kalau berbicara tentang apa yang akan didapatkan benefitnya, saya bisa bilang gitu ya. Mahasiswa kami persiapkan khusus untuk terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu kita mempersiapkan fasilitas yang mumpuni ya untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka. Yang pertama itu seperti kita fasilitas fisik dulu, lab komputer ya, karena mata kuliahnya banyak yang menggunakan komputer juga. Ya, yang kedua itu ada dosen industri. Kita mengunjungi industri langsung dalam bentuk company visit. Karena ini benar-benar relate dengan industri, jadi belajarnya harus lebih real. Kita harus terjun ke industri. Kalau kesempatan beasiswa, ya of course ya. Jadi kampus Politeknik El Bajo sekarang ini benar-benar membuka luas untuk beasiswa. Ya, hanya tergantung bagaimana kemauan anak-anak. Di kelas saya yang bayar fullnya cuma 1-2 orang. Sisanya beasiswa. Benar sekali. Jadi tadi kalau soal tentang kunjungan industri, possible sekali, bahkan prodi kami kemarin langsung ke Bali. Untuk kunjungan industri kan. Luasnya itu sesuatu yang pengalamannya menarik dan kita bisa melihat secara luas. Ternyata ya walaupun kita kuliah di sini, kita kemungkinan untuk jalan-jalan juga bisa lihat bagaimana perusahaan itu secara langsung gitu. Dan saya yakin prodi ini juga nanti bisa punya kesempatan yang sama juga. Benar sekali.
Tapi kayaknya tidak harus ke Bali. Labuan Bajo sudah sangat lengkap sekali. Ayana yang ada di Bali kita ada di sini, Marriott International kita juga ada di sini. Pokoknya banyak lah 5-star hotel yang sangat mendukung, apalagi sudah banyak yang secara administrasi sudah MOU juga kan, banyak sekali dengan kampus. Dan oke, Kakak, dan sebenarnya kalau ada teman-teman nih yang sudah siap mau mendaftar, karena saya lihat sudah banyak anak-anak atau sekolah-sekolah yang sudah mulai ujian akhir. Iya. Sebenarnya secara secara spesifik mereka itu atau skill apa sebenarnya yang mereka perlu menjadi basic mereka sebenarnya sebelum masuk di prodi ini gitu. Oke. Yang perlu mereka siapkan dulu gitu. Oke. Kalau soal basic ya kita berbicara tentang pendidikan dulu ya. Oke. Ya, prodi kami menerima mahasiswa dari basic apapun. Oke. Ya. Manajemen itu sangat luas sekali. Oke. Ya. Kalau saya bisa katakan manajemen itu, kalau orang lain mengatakan manajemen itu adalah gaya, saya mengatakan manajemen adalah seni. Ya kan? Seni mengatur, seni mengelola. Jadi berbicara tentang seni itu, jadi kami tidak mengharuskan kalian itu harus dari jurusan apa gitu loh. Dari basic pendidikan apa. Ya kita menerima entah kalian dari IPA, bahasa. Karena semua akan berfungsi di situ. Ya. Terus kemampuan sebelumnya alangkah baiknya juga kalau ada yang berminat untuk sambil kerja, itu kami sangat mendukung sekali, dan kami akan membuka kesempatan luas sekali untuk anak-anak yang mau kerja sambil kuliah. Ya, itu saya jamin itu, guys. Berarti kalau Anda mau SMA, SMK juga, mau dari bebas, apapun bisa masuk di situ ya. Yang penting tamat dulu. Iya, penting nilai lengkap dulu. Jangan daftar sebelum ijazahnya keluar. Tapi tidak apa-apa, sekarang sudah buka pendaftaran. Meskipun ijazahnya belum keluar, oke. Silakan kontak kita ya. Dan biasanya ada free ini kan? Biasanya free registration kalau yang pertama ya, biasanya gitu kan, ada free. Ada free ya. Bebas biaya pendaftaran. Nah, kita ada satu pertanyaan yang sering kita tanyakan juga kepada semua. Bahkan saya juga tanyakan kepada diri saya sendiri pertanyaan ini, yaitu tentang artificial intelligence. AI. Mungkin kita terlalu gimana rasakan sekarang kalau di Labuan Bajo ya. Tapi kalau di kota-kota besar sudah sangat melihat gap dan juga dampak besar gitu kepada siapapun yang ngambil jurusan kuliah. Ada juga rasa-rasa takut. Takutnya saya kuliah nanti ini pas kerja ternyata saya digantikan sama AI ini juga. Nah, kalau untuk ini, untuk apa namanya, si jurusan manajemen ini gitu, gimana gitu supaya nanti memang di mereka tamat nanti tetap menjadi mereka sendiri dan tidak digantikan perannya sama artificial intelligence. Kalau di perusahaan-perusahaan besar kan banyak profesi-profesi yang sudah digantikan sama AI. Itu perusahaan besar ya yang buat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk terjadi di sini, di perusahaan-perusahaan di sini, untuk menghandle klien sekarang. Kadang mereka tidak memakai orang, mereka pakai bot yang bisa langsung ngejawab. Tidak pakai admin lagi karena langsung auto ya. Nggak tinggal kasih masuk. Sudah banyak. Bahkan yang editing sekarang tidak terlalu merasa coding juga punya skill. Coding untuk komputer itu bisa. Iya, maksudnya kayak dulu kan orang punya bisa ngoding, bisa edit, desain itu sangat membanggakan diri sekali. Sekarang itu ya tinggal saya sendiri bisa klik dan muncul desainnya, dan itu sangat mengancam beberapa profesi juga. Benar sekali. Nah, kalau manajemen sendiri itu bagaimana? Saya pikir teman-teman juga perlu tahu juga. Baik, ini pertanyaannya menantang ya, dan menurut saya bagus sekali. Ini kita kupas tuntas. Ya, berbicara tentang teknologi. Ya, teknologi itu menurut saya itu tidak akan bisa menggantikan manusia. Karena secara kodrati ya manusia itu tak akan tergantikan. Karena kita diciptakan dengan spiritual quotient ya. Kalau menurut buku yang saya baca itu ada IQ, SQ, QQ terakhirnya itu quantum quotient, tapi yang paling penting adalah spiritual quotient. Ya, mengapa itu? Karena kita punya jiwa yang tak akan pernah bisa digantikan oleh apapun, termasuk teknologi. Ya, itu menurut perspektif saya. Tetapi tantangan sekarang, ya terutama di dunia pendidikan, saya lihat dari perspektif itu, banyak sekali anak-anak yang
berbekalkan AI, bukan berbekalkan otak. Nah, Ya kan? Otaknya tidak berjalan, tapi tangannya berjalan, copy paste langsung tumbuk di situ ya jadi. Apapun itu bisa dilakukan. Ya, Tetapi menurut saya, saya sedikit merasa. Oke. Saya sedikit. Oh, pernah merasa? Oke. Merasa ya bahwa saya memakai itu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang negatif sekali. Oke. Ya. Tetapi kalau kita itu sambil belajar dan memahami dan mengerti, Konteks. itu yang paling penting konteksnya. Okay. Ya, kalau sekedar hanya jiplak ya itu adalah pelanggaran berat di dunia pendidikan. Ya, tetapi ketika kita melakukan itu, tapi sambil mempelajari, memahami, nah itu pasti membuahkan hasil karena otak kecil kita itu pasti akan menyerap hal-hal yang kita baca dari situ. Ya, tetapi kalau Gai bilang tadi, apakah nanti suatu saat akan digantikan? Karena prodi kami itu dirancang untuk membentuk manusia, how to manage the human, ya kan, mengelola manusia. Jadi menurut saya itu tidak akan bisa, ya. Tetapi dia harus berjalan beriringan, teknologi dan manusia. Karena manusia tanpa teknologi itu tidak ada apa-apanya, ya kan? Karena yang menciptakan teknologi adalah manusia, ya kan? Tinggal manusia yang mengelola teknologi itu bagaimana? Apakah dia tergerus atau tidak? Kalau dia tergerus ya pantas, ya dia akan digantikan. Tapi kalau dia masih kuat, punya pemikiran yang logis, dasar pemikiran yang kuat, terus pemahaman yang selain intelek itu dia bisa spiritualnya bagus, yaitu kuncinya, yaitu bisa mengatur dan menghandle teknologi sehingga efisiensi pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Itu sih. Menarik. Karena memang core-nya manajemen sumber daya manusia. Iya, kita yang mengelola orang. Sumber daya teman-teman. Benar sekali. Ya kita semua. Menarik. Itu sangat penjelasannya saya pikir cukup detail ya, dan atau kita perlu perkuat juga rasa yakin orang tua ini. Kayaknya tadi penjelasan kita itu sudah terlalu jelas untuk orang tua harusnya, tapi mungkin boleh tambahkan juga sedikit orang tua juga, karena kan kebanyakan ya teman-teman kita yang di kampus yang sudah berkuliah atau mungkin di Manggarai sini, ya kadang yang menentukan tempat kuliahnya, jurusannya, ada berapa persen lah, atau mungkin setengahnya paksaan dari orang tua gitu. Atau mungkin secara keseluruhan. Iya. Termasuk saya juga. Oke. Terima kasih. Berbicara soal keluarga ya, saya berbicara dari situ, ya memang benar. Ya ada hal-hal yang memberikan motivasi kepada anak-anak yang sekarang masih SMA dan SMK, ya, untuk kuliah. Ada beberapa motivasi sebenarnya. Ya, bukan hanya dari orang tua ya, tetapi dari teman, relasi, media sosial bahkan. Itu turut mempengaruhi keputusan seseorang untuk mau melanjutkan pendidikan kemana. Dan jurusan kuliah yang tepat. Saya potong sedikit karena kan banyak jurusan-jurusan kuliah yang menurut saya bagus, cuman kadang tidak relevan. Misalnya kita kuliah sekarang, tiba-tiba 2028 ternyata peluang kerjanya sudah tidak ada lagi dengan jurusan kuliah itu. Ada beberapa jurusan kuliah saya mau sampaikan, tapi kayaknya tidak enak kayaknya. Sebentar kita sharing gitu. Tapi itu memang aneh sih sebenarnya menurut saya, karena kan harusnya melihat juga apa yang dibutuhkan sekarang. Tapi banyak yang masih ambil di sana karena menurut mereka itu gampang. Ternyata ya sudah tidak relevan dengan masyarakat, digantikan oleh AI dan sebagainya. Tapi ya institusinya masih membuka itu. Itu benar sekali gitu. Jadi berbicara soal itu ya banyak yang digantikan. Kita program studi yang kalau saya bilang umum lah, karena dia bisa terjun kemana-mana gitu ya. Jadi ini tidak akan bisa digantikan karena kita belajar manajemen, dasar dari organisasi. Jadi untuk para orang tua, Bapak Ibu, dan Mas CKE, ya jadi boleh kalian mempertimbangkan mau memuliakan adik-adik kami, anak-anak, kemana saja, it's okay. Jadi yang paling penting tadi mempersiapkan anak-anak untuk bekerja. Yang pertama itu dari jurusannya dulu, ya kan? Ya, seperti kebanyakan seangkatan saya juga, ya kita kuliah keluar,
Ya bukan saya menyalahkan kuliah keluar ya. Ya, ya. Saya juga dari luar dulu ya. Di luar, Ya, oke. tetapi apakah sampai di sini, sampai di Manggarai Raya ini, yang notabene adalah tempat kelahiran dan tempat tinggal, apakah masih tersedia? Ya jangan sampai digantikan, ya toh. Nah, Nah, kita kuliah lama-lama terus pulang, industrinya sudah tidak ada, ya kan? Sudah tidak. Kan itu kan zong namanya. Kena prank sama. Iya, jadi kalau berbicara manajemen itu kita mau kuliah 50 tahun pun pulang, manajemen tetap ada dibutuhkan. Oke. Itu saya yakin. Di zaman apapun, Benar. manajemen itu pasti akan ada. Seperti itu sih. Oke. Tadi menarik yang Kakak Esa sampaikan bahwa memang dilatih untuk bekerja karena Iya. kalau menurut data yang mungkin saya lihat ya di internet bahwa memang ada sekitar hampir 11 juta mungkin sekarang ya Gen Z yang menganggur. Iya. Itu yang terdaftar. Saya tidak tahu yang belum terdaftar. Saya juga tidak tahu apakah saya dan teman-teman saya juga sudah terdaftar di sana dalam statistik pengangguran ini. Iya. Tapi memang benar, makanya di Indonesia ya vokasi sangat diprioritaskan juga karena ini ya salah satu hal yang perlu. Kalau tadi berkaitan dengan data yang 11 juta itu baru yang milenial, tidak tahu yang generasi lainnya lagi, generasi lainnya itu belum juga yang terdaftar atau masih tidak terdaftar di situ juga. Kita tidak tahu angka penganggurannya dan sebagainya. Saya juga tidak tahu apakah saya juga terdaftar di sana. Yang pastinya tidak sih. Oke. Mudah-mudahan. Iya. Oke. G, kalau berbicara soal ini G, status pendidikan tinggi ya. Sebenarnya status pendidikan tinggi itu tidak masalah. Entah kamu bergerak di bidang pendidikan yang kayak universitas, sekolah tinggi ataupun politeknik atau vokasi, it's okay. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa atau calon mahasiswa. Itu harus dipilih dari sekarang. Kalau kalian ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kalau kalian ingin ke universitas, ya kalian akan belajar teori. Benar. Begitupun di sekolah tinggi. Ya, ada perbedaan di politeknik karena kita adalah vokasi. Kalian akan belajar praktek di situ, bukan hanya teori. Iya. Memang ada prakteknya di universitas, tapi tidak seintens yang ada di politeknik. Iya. Ya kan di vokasi. Ya, itu saya bilang status pendidikan tinggi itu baik semua karena itu mencetak lulusan yang berkualitas. Tapi sejauh mana mahasiswa itu bisa mempersiapkan kompetensi dirinya untuk saya harus bisa nih diterima di dunia kerja. Itu yang harus dipersiapkan. Memang ya kita kembali lagi kalau vokasi praktek. Ya, praktek. Iya. Dan tidak ada masalah dengan teman-teman yang ngambil di universitas. Tapi kalau Anda berada di daerah Manggarai atau Manggarai Barat, harusnya jangan terlalu jauh-jauh juga. Karena takutnya Anda kuliah di luar, saingan Anda di politeknik banyak. Iya. Anda pulang ke sini. Berapa tuh total politeknik yang ada di saingannya di industri di Lembaga sudah banyak. Iya, yang sekali. Secara emosional mungkin ya, karena kita juga praktek sampai kadang setahun di industri kan. Harusnya kita punya hubungan lebih erat dengan industri dekat. lah ya. Industri kan nanti kan tergantung apakah kita kompatibel dan juga bisa di sana ya. Takutnya mungkin teman-teman kuliah di luar pulang-pulang yang tadinya kompetitor kita adalah teman-teman dari luar yang asli dari luar, ternyata teman-teman kita yang kuliah di politeknik sendiri, dimana itu dekat. Mungkin terakhir nih, atau mungkin ada hal lain yang mau di-sharingkan juga sebelum kita mengajak mahasiswa juga, atau mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman calon mahasiswa yang mungkin yang akan mendaftar di program studi ini. Untuk adik-adik saya ya AC yang sekarang lagi mempersiapkan diri, memikirkan masa depan, ya kan, sudah ada di cabang ya, mau kuliah atau sambil mau kerja gitu kan. Ya, ini pesan khusus untuk kalian. Ingatlah kalau kalian di kelas itu teman duduk kalian adalah saingan kalian satu saat nanti di dunia kerja. Kalau kalian terlambat untuk memulai perjuangan kalian untuk memenuhi diri dengan kompetensi melalui apapun, pelatihan, pendidikan, kalian akan kalah. Ya, ini yang membuat tingkat pengangguran di Manggarai nanti akan meningkat
Jangan sampai kalian salah satu dari situ. Ingatlah, teman duduk kalian adalah saingan kalian. Jadi bersainglah dengan teman duduk kalian dan teman sekelas dan teman sekolah kalian. Ya, dari sekarang persiapkan diri kalian, mempersiapkan jalan yang benar, yang menurut kalian benar, ikuti kata hati kalian tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi kami, ya dari program studi ini, siap mengayomi adik-adik, ya belajar bersama kami, ya belajar apapun di sini, belajar di tanah sendiri ya, Ge, ya. Ya. Jadi lebih bebas, lebih free, kalian kemana saja di sini di Labuan Bajo, kita sama-sama membangun karena kami akan mempersiapkan kalian untuk satu saat nanti menggantikan kami, entah sebagai dosen, ya dosen manajemen mungkin, menjadi pimpinan di hotel-hotel dan pimpinan di retail-retail modern yang ada di Labuan Bajo. Karena suatu saat nanti Labuan Bajo tidak hanya seperti ini, bahkan daerah sekitar Labuan Bajo seperti Ruteng, Borong, Bajawa, sampai Embai, itu adalah ladang-ladang yang perlu kalian tempati sehingga kalian jangan terlambat untuk memulai. Seperti Oke, saya pikir sudah sangat jelas sekali ya. Kita tidak perlu membuat kata-kata penutup lagi. Mungkin satu yang saya perlu sampaikan juga bahwa boleh Anda punya niat menjadi content creator FB Pro, tapi harus ada basicnya dulu. Basic juga, at least itu sampingan. Mau punya keinginan, kayaknya content creator lebih baik, FB Pro menguntungkan. Boleh, tapi harusnya kita punya basic dulu ya, basic. Secara apa ya, at least di ruang tamu keluarga teman-teman ada foto wisuda, itu membanggakan orang tua. Boleh di media sosial, benar sekali, banyak followers dan sebagainya. At least ada basicnya juga ya. Saya yakin sudah lengkap sekali yang kita jelaskan malam hari ini. Kalau nanti memang ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, kita akan bikin episode 2. Siap. Di Bajo Talk Podcast. Oke, terima kasih Kak Gansan sudah sharing di Bajo Talk Podcast, dan semoga episode ini bisa ditonton oleh banyak orang dan bisa menginspirasi dan juga membuka jalan, memberikan terang, Bajo Talk memberikan terang sedikit gitu. Kita akan share link video ini ke semua grup-grup Facebook di Manggarai biar mereka juga pada paham dan mengerti tentang prodi ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sampai jumpa di next episode bersama Bajo Talk Podcast.